Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Susi Apriliana SPD. Saya selaku guru di SMK Negeri 6 Surakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran guna memenuhi uji kinerja sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi pemasaran online. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa. Mulai. Selesai. Ya, baik. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga kita semua di pagi hari ini khususnya ya, dan di hari-hari berikutnya kita diberikan kesehatan ya. Supaya kita bisa selalu belajar di sekolah tercinta kita ini dengan penuh semangat ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Saya akan panggil dari absen 1. Absen 1 hadir. Absen 2 hadir. Absen 3 Hadir, Bu. Oke. Absen 4 Hadir, Bu. Absen 5 Hadir. Absen 6. Hadir. Baiklah, langsung saja ya untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini supaya kita lebih semangat ya, kita lebih semangat untuk belajar. Marilah kita pekikan yel-yel SMK 6 ya. Masih pada ingat ya? Masih. Oke, ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMK Fiska smart dan semangat. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Fiska jaya. Di pagi hari ini ya, di pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pemasaran online. Tapi sebelum itu saya akan bertanya terlebih dahulu ya, menanyakan pembelajaran yang sudah kita lalui di pembelajaran yang lalu ya, tentang media promosi offline. Ya, ada yang tahu media promosi offline itu apa aja? Saya, Bu. Ya. Contohnya brosur, poster, majalah, terus kayak koran. Ya, koran. Pamflet. Iya. Ada lagi? Pamflet ya. Ya, baliho yang besar yang dipasang di jalan raya. Nah, itu termasuk media promosi offline ya, media promosi offline. Dan di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang promosi online ya, yang nanti di dalamnya kita akan menganalisa, kita akan paham ya apa saja media promosi online, manfaatnya ya, fungsinya, kemudian jenis-jenis promosi online yang saat ini sedang marak digunakan oleh masyarakat. Gitu? Paham ya? Paham. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada yang sudah tahu apa itu pemasaran online?
Ya. Pemasaran online adalah Pemasaran strategi yang dilakukan menggunakan teknologi melalui smartphone. ya, betul sekali, tepuk tangan. Ya. Jadi, pemasaran online salah satu cara pemasaran atau strategi pemasaran produk di sini bisa produk berupa barang maupun jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Ya, bisa dicontohkan apa saja jenisnya? Ya, Instagram, Ya. terus Twitter, betul, ada YouTube, betul. marketplace kayak Shopee, Ya. Tokopedia, Ya. Bukalapak, masih Oke, betul, tangan. Oke, setuju ya kalau kita saat ini sangat tergantung dengan yang namanya internet. Betul? Betul. Ya, oke, baiklah. Bisa kalian lihat di monitor ya, di layar. Di situ ada jenis-jenis media sosial yang saat ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Ya. Ada apa aja? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Ya. Telegram, Messenger, Line, Spotify, Ya, banyak sekali ya. Banyak sekali. Tetapi yang perlu kalian ingat adalah tidak semua media sosial itu cocok dan efektif digunakan untuk memasarkan produk kita ya. Baik barang maupun jasa. Tidak semuanya efektif. Loh Bu, berarti ada yang jelek dong, bukan jelek, tetapi kurang efektif. Ya, kurang pas gitu loh. Ya, kurang cocok gitu. Jadi, kita nanti akan membahas tentang cara memasarkan produk melalui media sosial. Ada yang bisa menyebutkan fungsi dari pemasaran online? Ya, silakan. Bisa menarik perhatian pasar dengan cepat, Ya. menjaga loyalitas konsumen, Ya, betul. membantu meningkatkan brand awareness, meningkatkan potensi penjualan produk. Oke, betul sekali. Ada 4 poin itu ya, fungsi dari pemasaran online. Betul sekali. Yang pertama, ya fungsi dari pemasaran online itu adalah bisa menarik perhatian pasar dengan cepat. Kenapa kok bisa gitu, Bu? Kenapa? Kira-kira kenapa? Iya. lebih luas. Karena persebaran melalui internet itu cepat sekali. Ya. Kita baru dengar berita itu udah ada di media sosial. Ya kan? Atau malah kita taunya dari media sosial. Jadi memang bauran promosi online itu cepat sekali, ya. Yang kedua, menjaga loyalitas konsumen. Loyalitas itu apa sih? Pelanggan yang setia. Loyal itu kan setia, ya kan? Ya. Jadi pelanggan itu kalau bukan produk A misalnya, ya, produk A atau B itu nggak mau beli, ya. Betul? Contoh kalian sudah cocok dengan satu produk, misalnya produk kecantikan, skincare, ya, merek A misalnya. Kalau kamu ditawarin dengan merek B dengan harga yang lebih murah, kalian takut resiko nggak? Iya. Ya, wajah kalian nanti rusak dan sebagainya. Ya, pasti berpikir aku sudah cocok dengan produk ini, gitu kan? Iya. Apalagi kalau produk si A itu tadi promosinya gencar banget lewat media sosial, ya kan? Jadi kamu akan lebih apa? Lebih percaya nggak? Iya. Lebih percaya ya? Kamu akan lebih percaya dan akan lebih loyal lagi. Gitu. Yang ketiga adalah membantu meningkatkan brand awareness. Branding produk. Ya. Jadi media sosial itu sangat
berpengaruh terhadap branding produk, brand awareness. Orang-orang akan mengenal lebih cepat produk-produk yang dijual dengan promosi secara online. Yang keempat adalah meningkatkan potensi penjualan produk. Kalau ini pasti, ya, asal pemilihan media sosialnya itu tepat, gitu ya. Ya, otomatis kalau meningkatkan penjualan produk, omset perusahaan naik apa turun? Naik pastinya. Itulah yang keempat itu, poin 1, 2, 3, 4 itu tadi adalah fungsi dari promosi online. Kemudian ada lagi di situ keuntungan promosi online untuk bisnis. Yang pertama adalah pasti mengurangi biaya. Kenapa? Karena promosinya lebih murah lewat online. Hanya kita butuh kuota internet, butuh internet. Beda ya dengan kalau kita promosi secara offline, kita kan harus cetak brosur sekian ratus, ya kan? Kita harus pasang baliho di pinggir jalan dengan budget berapa juta, gitu kan? Tapi kalau online kita cukup memanfaatkan internet, sudah langsung tersebar informasinya atau penjualannya. Yang kedua, cepat menentukan target. Menentukan target itu maksudnya apa sih, Bu? Menentukan target. Jadi contoh misalnya, saya mau promosi baju anak-anak, ya, baju anak-anak di bawah umur 5 tahun. Target kita siapa? Anak-anak atau ibunya? Ibunya ya? Kita nggak mungkin mentargetkan anak-anak balita untuk membeli. Kita mentargetkan siapa? Orang tuanya, ya, terutama ibunya. Nah, kita menggunakan media sosial apa? Kita analisis ibu-ibu, berarti sekitar umur berapa kalau ibu-ibu itu? 35, 30. Seusia Bu Susi berarti ya? Ya. 25 ya? 25 ke atas, ya, sampai mungkin 40 lah ya. Nah, di usia segitu, ya, kebanyakan menggunakan media sosial apa? Betul, Facebook. Ya, kebanyakan menggunakan media sosial Facebook. Gitu. Kita harus tepat dalam menganalisa media apa yang akan kita gunakan. Yang ketiga, bisa diukur secara real time. Ya, jadi promosi melalui media sosial itu bisa diukur secara real time. Per detik, per menit, per hari itu bisa diukur. Yang keempat, paparan jangka panjang. Jadi kalau promosi online itu kita tidak sekali posting untuk 1 bulan, tidak. Ya, harus konsisten. Betul nggak? Misal kalian jual produk makanan, kalian males posting, ya, kalian males posting, postingnya seminggu sekali. Penjualan produk kamu kira-kira gimana? Dikit kan? Iya. Jadi harus konsisten dalam promosi. Kita lanjut. Oke, manfaat itu tadi hampir sama dengan keuntungan, ya, manfaatnya biaya lebih murah, biaya pemasarannya lebih murah, kemudian menjangkau konsumen lebih luas. Tidak hanya misalnya kalian jualan di Solo, yang beli tidak hanya di orang Solo, ya, tidak hanya di Solo, tetapi bisa luar Solo, bahkan luar negeri. Ya, Mbak Fatma, luar negeri bisa nggak? Bisa, karena jangkauan internet itu kan luas sekali. Oke,
mudah memilih target, mudah mengelola barang, dan meraih keuntungan yang lebih besar. Oke, setuju ya? Kalau penjualannya tinggi, omsetnya naik, bahkan cenderung melejit gitu ya omsetnya. Mau nggak kalian jadi pengusaha sukses? Mau banget, Bu. Mau ya? Mau. Oke. Kita doakan bareng-bareng yang mau. Amin. Ya, amin. Kemudian, jenis media promosi online ya yang sekiranya itu lagi hits, lagi booming, digunakan oleh pebisnis atau masyarakat yang mempunyai bisnis atau usaha. Ya. Seperti yang kalian sebutkan tadi, ada apa aja? Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Kaskus, betul? Marketplace, website bisnis, email marketing, terus apa lagi? TikTok sudah, WhatsApp, ya. WhatsApp itu kan ada fitur WhatsApp bisnis. Nah, ya itu. Kalau TikTok ada TikTok Shop. Betul? Kalau marketplace itu juga banyak sekali jenisnya. Ada apa yang oranye kayak baju saya ini? Ada yang hijau. Disebutin aja nggak apa-apa? Ya, Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, JDID, Zalora, banyak sekali ya marketplace. Betul. Itu yang bisa kita manfaatkan untuk media promosi secara online. Lanjut. Pemilihan media promosi itu yang bagaimana? Ya, yang pertama iklan. Bentuk promosi bersifat massal dan non-personal. Oleh karena sirkulasinya luas, maka biaya per unit menjadi lebih murah, ya. Karena iklannya hanya memanfaatkan internet. Ya, beda kalau kita menyewa SPG, ya kan? Terus apalagi? Menyewa bintang apa namanya? Bintang iklan, menyewa artis, ya kan? Itu kan, nah, lebih besar ya yang dikeluarkan. Kemudian penjualan personal. Penjualan personal itu seperti apa? Jadi aktivitas penjualan yang bersifat promosional karena bersifat personal. Jadi promosi ini sangat efektif membina komunikasi dua arah ya dengan audiens. Jadi pebisnis dengan konsumen. Kemudian promosi penjualan. Bentuk promosi ini bersifat personal maupun non personal untuk mendongkrak penjualan dalam jangka pendek. Gitu. Kemudian publisitas, bentuk promosi yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian identitas produk. Identitas produknya yang seperti apa? Jadi desainnya yang bagaimana? Jadi desain produknya bersifat khas yang mempunyai daya tarik tersendiri. Jadi kita kalau mau jadi pengusaha itu harus tahu produk yang mau kita jual itu seperti apa sih. Jadi kita menentukan targetnya juga mudah ya. Membranding produknya itu juga lebih mudah. Mempromosikannya, menentukan medianya yang bagaimana itu kita juga lebih mudah. Oke, terima kasih. Sudah selesai presentasi dari saya, pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya ingin menampilkan sebuah video YouTube ya mengenai media promosi atau pemasaran online. Apa sih digital marketing sebenarnya? Banyak orang yang sekarang belajar dunia digital marketing. Sampai-sampai pencarian Google dan juga YouTube itu dominan. Artinya orang-orang sudah mulai melek tentang apa itu digital marketing, namun salah konsep menerimanya. Nah, maka video ini akan sangat memberikan gambaran buat Anda semua yang sekarang masih baru banget
terjun ke dunia digital marketing tentang apa itu digital marketing sebenarnya. Jadi kita mulai berawal dari yang namanya mitos. Jadi banyak bertebaran di luar sana tentang mitos tentang digital marketing itu sendiri. Ada yang orang mengatakan kita bahwa sebenarnya digital marketing itu adalah tentang SEO, tentang Facebook Ads, tentang Instagram Ads. Bahkan baru-baru ini yang lagi viral adalah tentang TikTok misalkan. Seakan-akan mereka menganggap bahwa kalau misalkan kamu pengen terjun dalam dunia digital marketing, dan tak jarang pula di luar sana, banyak workshop yang akhirnya bermunculan, yang katanya itu adalah digital marketing, padahal pas kita masuk di dalamnya hanya sekedar bahas tentang SEO. Hanya sekedar bahas tentang yang namanya Facebook Ads, IG Ads, Google Ads, ataupun TikTok Ads. Ini adalah sebuah mitos yang ada di luar sana. Maka hati-hati. Buat Anda yang sekarang masih baru banget gitu ya, itu hanya part of-nya saja. Artinya, kalau bisa akan disimpulkan, itu semua adalah bagian dari digital marketing. Mitos kedua yang sering kali muncul adalah digital marketing itu cuma sekedar posting. Tidak demikian. Kalau tadi kita bantah bahwa sebenarnya digital marketing bukan hanya SEO, bukan hanya Facebook Ads, tapi merupakan sebuah framework yang mana teman-teman perlu tahu bagaimana cara menyusunnya, membuat strateginya. Nah, termasuk di mitos yang kedua ini tentang bahwa sesungguhnya digital marketing tinggal posting doang, gitu kan? Tidak, karena digital marketing itu butuh funnelnya. Gak mungkin Anda cuma sekedar posting di Facebook, posting di Instagram, posting video di YouTube, misalkan posting di TikTok, gitu ya, tanpa ada maksud di belakangnya, tanpa ada funnel yang dibangun ataupun disusun. Buat mereka yang sekarang punya pemikiran bahwa digital marketing cuma sekedar posting doang, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Bisa jadi mereka nanti mendapatkan traffic ataupun view reach yang sangat tinggi, tapi closing yang sangat rendah. Kenapa? Karena tidak menyusun back end funnelnya. Mitos yang ketiga yang sering kali juga muncul adalah cuman sekedar jualan. Padahal digital marketing itu bukan cuma jualan. Digital marketing perlu juga memikirkan tentang vertical sales-nya. Bagaimana kita mendapatkan sebuah sales dari optimasi customer existing. Proses list building itu dibangun nggak cuma sekedar dapetin list, tapi bagaimana cara mengelola list tersebut. Ilmu list building, ilmu customer relationship management, ilmu automation, tools-tools yang menunjang untuk itu diperlukan untuk terjadinya digital marketing secara komprehensif. Harapannya adalah ketika mitos ini dibongkar ke pasaran, ke Anda semua, tidak terjadi lagi yang namanya miskonsepsi. Pertanyaan muncul, lantas apa sebenarnya digital marketing itu sendiri? Kalau misalkan teman-teman buka, searching di Wikipedia, digital marketing adalah sebuah strategi pemasaran, baik berupa produk, dengan menggunakan teknologi digital. Entah itu yang sifatnya berbasis internet, atau misalkan medium digital. Dalam arti misalkan kayak billboard, banner, dan segala macam. Artinya adalah segala aktivitas pemasaran yang tujuannya adalah untuk memasarkan, yang menggunakan akses internet, yang menggunakan akses mobile phone, gitu, yang menggunakan akses medium digital lainnya, itu semuanya termasuk digital marketing. Muncul pertanyaan, lantas apa bedanya dengan internet marketing? Kalau internet marketing hanya fokus pada yang sifatnya itu internet saja. Artinya optimasi tentang yang namanya medium digital tidak dibahas. Maka tidak mungkin terjadi yang namanya publicity stunt. Bagaimana di Indonesia beberapa tokoh public figure sering menggunakannya, sebut saja misalkan Deddy Corbuzier, Arif Muhammad gitu ya, dan kawan-kawan yang lain. Pada saat dia pasang banner, billboard gitu ya, segede gajah di samping tol atau samping jalan. Kalau misalkan cuma sekedar gitu doang, maka itu tidak termasuk dengan dunia digital marketing, karena bisa jadi konvensional. Tapi kalau misalkan dia angkat ke dunia digital, maka itu bagian dari digital marketing. Karena itu adalah upaya dalam membuat atensi publik agar nanti menonjol, yang akhirnya digoreng di dunia digital menggunakan internet. Lantas apa bedanya dengan jualan online? Beda juga. Digital marketing bukan jualan online. Artinya apa? Digital marketing perlu memikirkan strategi di awalnya seperti apa. Kalau yang namanya jualan kan kesannya itu adalah upload, posting, tinggal dapat closingan. Maka bisa saya katakan bahwa ketika Anda jualan hanya menggunakan marketplace, itu barulah disebut dikatakan dengan yang namanya jualan online. Tapi kalau udah bicara masalah digital marketing, Anda perlu membangun framework-nya terlebih dahulu. Anda perlu membangun yang namanya funnel terlebih dahulu. Termasuk menyiapkan back-end-nya. Bagaimana strategi upsell-nya, cross-sell-nya, dan segala macamnya. Lantas, kenapa kita perlu masuk dalam dunia digital marketing ini? Bill Gates, orang terkaya di dunia, salah satunya saat ini, pernah mengatakan, jika bisnismu tidak ada dalam dunia digital, tak ada masuk dalam dunia internet, tidak ada dalam pencarian, maka siap-siap bisnismu bangkrut. Itu yang ngomong bukan DWK Prayoga. Itu yang ngomong adalah Bill Gates. Yang itu artinya apa? Kita perlu bangun bisnis digital ini. Kita harus belajar dari fenomena brand-brand besar yang sekarang sudah tumbang. Katakanlah Nokia. Dulu pernah merajahi di masanya. Sampai akhirnya CEO-nya sendiri
pernah bilang bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Yang dia mungkin telat adalah beradaptasi dengan zaman. Inilah dunia digital. Kita belajar juga dari fenomena Kodak. Yang dulu kita mungkin kalau photoshoot, foto gitu ya, itu pakainya Kodak. Sekarang mana brand itu? Sudah tidak ada. Padahal dulunya besar. Kita belajar dari yang namanya BlackBerry, sebuah handphone yang dulu bahkan saya pernah pakai itu dan menternak pin BB-nya sebanyak mungkin. Bahkan sampai jadi bukunya, tebus omset 100 juta modal BlackBerry, itu berawal dari BlackBerry. Sekarang mana? Sudah tidak ada. Bayangkan, mereka itu semua adalah perusahaan-perusahaan yang dulu itu pernah besar. Mungkin omsetnya di atas 100 miliar, ya, mungkin bahkan triliunan. Dan sekarang tumbang. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan perusahaan Anda? Perusahaan kita ini belum besar, belum sebesar mereka. Kalau misalkan kita berani-beraninya tidak terjun dalam dunia digital, maka jangankan bermimpi besar, yang ada tengah jalan tumbang duluan. Atas dasar itulah kenapa kita perlu masuk dunia digital. Karena ini merupakan sebuah tren. Ini adalah sebuah kebutuhan. Dan tentu gak cuma sekedar bicara masalah tren ataupun kebutuhan saja. Ketika teman-teman masuk dunia digital marketing, teman-teman akan mendapati bahwa secara cost, akuisisinya sangat murah dibandingkan Anda menggunakan konvensional. Dan menariknya gak cuma sekedar murah, tapi bisa terukur. Berapa banyak orang yang masuk ke websitenya, berapa banyak orang yang akhirnya keklik ke website CTA di WhatsApp-nya misalnya. Semuanya terukur. Sementara konvensional tidak bisa mengukurnya. Pada saat Anda sebar brosur, apakah Anda tahu berapa banyak orang yang terima, yang akhirnya baca, yang akhirnya dia minat? Tidak pernah tahu. Tapi semua digital itu terukur. Murah, terukur, apalagi tertarget. Anda membidik misalkan ibu-ibu yang punya anak usianya kurang lebih di bawah 5 tahun, 1-5 tahun, itu bisa sangat spesifik ditarget. Anda membidik misalkan Anda tinggal di daerah Jawa Timur, di Surabaya ataupun Malang, atau mungkin Makassar, atau Medan, Jakarta, Bandung, Tangerang gitu ya. Kita bisa lokasinya tuh di sana, cuman fokus ke situ doang. Pada saat saya launching produk, katakanlah saya launching sebuah klinik di daerah Tangerang, di Depok, di Bekasi gitu kan, atau misalkan sebuah outlet di Karawang gitu ya. Maka kita bisa dengan spesifik menarget orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi sangat-sangat tertarget sekali. Apalagi jangkauannya sangat luas. Nggak cuma sekedar kita jualan di situ-situ doang. Konvensional terbatas dengan energi, ya, dengan jarak, dengan waktu. Tapi kalau digital bisa menjangkau kemana-mana. Maka tak heran banyak cerita-cerita orang-orang yang memang mereka tuh hebat, sukses luar biasa, jualan sampai ke luar negeri sana. Bahkan profitnya miliaran rupiah. Apalagi alasan kenapa kita perlu terjun dalam dunia digital, tentu ini adalah sesuatu yang memang bisa di scale up. Jadi kalau misalkan sekarang omset kita ada di angka 100 juta sebulan atau 1 miliar sebulan, gimana cara naiknya jadi angka 5 miliar, 10 miliar? Itu tinggal di tracking aja. Traction-nya seperti apa, mana yang perlu kita optimasi. Dan masih banyak lagi alasan kenapa perlu kita masuk ke dunia digital marketing. Yang pasti adalah kalau misalkan Anda telat beradaptasi, maka Anda siap-siap ketinggalan zaman. Dan liarnya adalah, gilanya adalah dunia digital marketing selalu berkembang sangat pesat. Maka sekali lagi, penting untuk Anda beradaptasi. Jangan sampai telat beradaptasi sehingga nasibnya kayak Nokia. Udah nggak ada gitu ya. Bagaimana cara kita melakukan proses digital marketing? Minimal akan ada 3 part. Yang pertama adalah part di bagian traffic. Yang kedua adalah part di bagian conversion. Yang ketiga adalah part di bagian relationship. Bagaimana ini terjadi kawan-kawan? Pertama, kita bahas traffic. Apa itu traffic? Traffic adalah tentang bagaimana caranya Anda membidik, mendatangkan orang-orang yang akhirnya masuk ke website Anda. Orang-orang yang akhirnya datang ke toko online Anda, orang-orang yang akhirnya ngechat ke WA Anda. Nah, di bagian traffic ini, goalnya adalah tentu kunjungan. Ya, tentunya goalnya adalah nanti mendapatkan leads. Nah, di bagian sini, ilmu tentang traffic banyak banget. Mulai dari traffic organik, alias gratisan, traffic berbayar, paid traffic, traffic yang sifatnya menggunakan manusia, bantuan manusia, JV traffic, joint venture traffic, maupun traffic yang dimiliki sendiri, on traffic. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa traffic ini perlu dikuasai sangat mendalam jika seandainya Anda pengen mempelajari dan juga mempraktekkan digital marketing dalam bisnis Anda. Yang kedua adalah yang dinamakan dengan conversion. Conversion ini adalah goalnya pada dasarnya adalah closing. Kalau tadi traffic goalnya adalah traffic, leads gitu ya, conversion adalah closing, ya salesnya. Ketika leads-nya dikit, misalkan, kalau misalkan konversinya tinggi, maka closing-nya terjadi, salesnya gede. Tapi tentu kita pengen maksimal, leads-nya gimana supaya banyak juga, supaya closing-nya jadi banyak. Nah ini PR yang berbeda. Di bagian tadi traffic, Anda belajar tentang Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads, Google Ads, SEO, Marketplace, viral marketing, referral, affiliate marketing, dan macam-macam di bagian sini.
Maka di bagian conversion, Anda akan belajar ilmu-ilmu yang sifatnya meningkatkan konversi penjualan. Apa saja itu? Ilmu copywriting, teknik closing, persuasi, NLP, hypnotic, gitu ya, landing page optimization, gitu ya, tata letak, warna, dan segala macam. Ini yang perlu Anda pelajari di bagian konversi. Intinya adalah, goalnya adalah gimana caranya orang yang sudah mengunjungi website itu, orang yang sudah ngechat itu, ujung-ujungnya berakhir di closing. Part yang ketiga adalah relationship. Apa itu? Hubungan, membangun hubungan. Di bagian ini, goalnya adalah repeat order. Gimana caranya? Traffic yang udah masuk jadi leads, terkonversi jadi sales, itu akan terus setia pada Anda dan akhirnya beli lagi produk Anda. Disinilah kombinasi ilmu tentang branding, list building, CRM, dan lain-lain. Tugas Anda adalah mempelajari ilmu-ilmu tentang berkaitan yang namanya repeat order. Seperti tadi, ilmu list building, bagaimana membuat lead magnet, bagaimana memspesialkan mereka, bagaimana berhubungan dengan mereka, gitu kan, termasuk branding yang tepat, supaya melekat dan kuat dan akhirnya balik lagi ke Anda. 3 part ini akan menjadi fokus utama Anda kalau misalkan Anda tuh pengen banget terjun ke dunia digital marketing. Kalau dijabarin lebih lengkap lagi, akan ada banyak item-item di dalamnya. Ya, saya sendiri punya workshop yang dinamakan dengan Extreme Funneling, gitu ya. Nanti kalau misalkan Anda senggang atau pengen belajar, silakan nanti hadir saya di Extreme Funneling, gitu ya. Saya ngebahas tentang elemen-elemen, ada 10 jadinya. Dari 3 nanti saya turunkan jadi 10. Pokoknya pulang Anda paham, bisa, dan akhirnya bisa mengeksekusi strategi digital marketing secara komprehensif. Ujung-ujungnya adalah omsetnya maksimal, profitnya optimal. Itu adalah tentang digital marketing. Sehingga harapannya adalah video ini memberikan gambaran kepada Anda semua tentang apa itu digital marketing, apa saja mitos-mitos yang terjadi di luar sana, kenapa kita perlu melakukan aktivitas digital marketing, dan bagaimana cara melakukannya. Semoga setidaknya video singkat ini memberikan gambaran kepada Anda tentang dunia digital marketing. Kalau Anda ada pertanyaan tentang digital marketing, kalau Anda punya pertanyaan tentang seputar digital marketing, silakan nanti langsung aja komen di kolom komentar di video ini. Nanti coba akan kita bikin video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan seperti biasa, kalau Anda suka dengan video ini, jangan sungkan untuk memberikan like dan komentar dan juga share. Semoga video ini memberikan UMKM agar bisa naik kelas lagi, membantu mereka agar juga bisa bertumbuh secara signifikan. Itu yang mungkin video kali ini. Semoga membantu Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, setelah kalian menyaksikan video yang sudah saya tampilkan tadi, ya, sekarang saatnya kita mengerjakan sebuah kasus, ya, yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi kita akan membagi satu kelas ini dalam beberapa kelompok. Masing-masing satu kelompok berisi 4 atau 5 anak, ya. 35 berarti dibagi 5. Ya, berarti ada 5 anak per kelompok, jadi ada 7 kelompok. Baiklah, akan saya pandu untuk membuat kelompok. Jadi urut saja ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu kelompok 1. Kemudian seterusnya 6, 7, 8, 9, 10 itu kelompok 2 dan seterusnya. Oke, saya akan bagikan LKPD, ya, yang akan kita gunakan untuk mengerjakan kasusnya. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah selesai? Sudah. Oke, langsung saja kita akan presentasi kelompok, ya. Yang pertama bisa dari kelompok 1 dulu, silakan maju untuk presentasi. Dan dari hasil diskusi kami, jenis media sosial yang paling kami ketahui yaitu yang pertama adalah TikTok. Kita mungkin udah gak asing banget sama TikTok, Instagram, ketiga Facebook, dan keempat adalah Twitter. Banyak banget topik-topik yang ada di Twitter. Keuntungan dari berpromosi secara online yaitu 1, biaya lebih murah, mudah dijangkau,
lebih menarik perhatian, cepat menentukan target, dan jangka waktunya panjang paparannya. Untuk metode yang paling efektif, kami memiliki produk skincare misalnya ya. Medsos yang paling efektif yaitu Instagram, Twitter, Marketplace, TikTok, WA, dan Facebook. Mungkin nggak asing ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu yang dimaksud dengan promosi online adalah promosi yang melalui platform media sosial secara online yang menggunakan internet. Jenis media sosial yang efektif menurut kami yaitu Facebook, karena ibu-ibu biasanya menggunakan Facebook. Ya. Manfaat untuk perkembangan usaha yaitu memotong beban sehingga laba yang dihasilkan menjadi banyak. Yang kedua, lebih mudah dikenali orang dan mendapat customer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu. Silakan. Perkenalkan, saya Tirta Rizky Aulia dari absen 5, izin bertanya. Tadi kan disebutkan manfaat apa saja yang ada di media sosial untuk media promosi. Jadi kekurangan dari media sosial untuk promosi itu apa aja? Izin menjawab. Menurut saya seperti yang kalian ketahui, kalau promosi dari media sosial itu banyak itunya ya, efek kamera, trik kamera. Jadi ya itu kekurangannya nggak sesuai, kurang real. Ya. Berarti kadang-kadang ada yang barang yang tidak real pic gitu ya, karena ada efek kamera misalnya diedit ya kan, terus kayak mungkin warnanya juga kadang berbeda, nggak sesuai gitu. Mungkin banyak pesaing juga kali ya kalau melalui online gitu ya, kekurangannya banyak pesaing juga. Wassalamualaikum semuanya. Baik, itu tadi presentasi yang sangat menarik yang disajikan oleh kelompok 1. Tadi membahas tentang produk skincare ya. Oke, produk skincare itu berarti target pasarnya kita pasti sudah tahu. Pasti kalian-kalian ini termasuk target pasar dari produk skincare, ABG ya kan? ABG, anak remaja ke dewasa, betul ya? Ya, jadi target marketnya sekitar umur 17, udah pakai skincare ya, 17 ya, 17 sampai 35-an ya, 35 tahun. Kalau kita sudah menentukan target pasar kita ya, kemudian kita lebih mudah menentukan media sosial apa yang akan kita gunakan untuk promosi. Oh, kira-kira kalau umur 17 itu pakainya media sosial yang mana sih? Umur 20, umur 25, umur 35 itu lebih banyak menggunakan media sosial yang seperti apa? Yang mana? Gitu. Ya. Tadi apa disebutkan media sosialnya? 1? Instagram, jelas. Karena Instagram itu banyak digemari ya, karena fiturnya sangat menarik. Betul nggak? Fitur-fitur dari Instagram itu sangat banyak dan sangat menarik. Ya. Ada apa aja fiturnya di Instagram? Ada story, Ada story, ada feeds, ada reels, Ada shop juga. ada shop, ada highlight, betul? Highlight ya, bisa kita isikan apapun di situ ya, menu misalnya ya, atau jenis skincare itu tadi, kemudian testimoni, testimoni itu juga bisa dimasukkan ke highlight. Jadi orang itu bisa lihat, bisa membandingkan atau menelusur lebih lanjut tentang produk kalian. Itu melalui highlight, ya, testimoni dan sebagainya. Terus apa lagi? Instagram, TikTok, Facebook, betul? Twitter, Marketplace. Terus? Udah?
WhatsApp. YouTube bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Short. Mungkin kita bisa memanfaatkan iklannya. Kalau kalian lihat di YouTube, ya, kalian misalnya buka YouTube, kalian lihat video, di itu kan ada iklan yang muncul. Ya, ada iklan sampo, ada iklan sabun, ya nggak? Ada iklan apa lagi? Banyak ya? Iya. Mungkin kalian bisa memasukkan produk kalian ya di iklan tersebut. Dengan cara apa? Membayar, berbayar. Ya, itu kalau kita ingin memaksimalkan lebih banyak tentang promosi online. Yang biasa bikin konten itu ya, kita bisa bayar akun itu untuk membuat konten tentang produk kita, di review kemudian di post oleh mereka, itu namanya paid promote. Jadi followersnya mereka itu akan melihat produk kita dan tidak menutup kemungkinan ya followers dari akun paid promote tadi itu masuk ke akun kita kemudian memfollow kita. Nah itu tadi kayak langkah untuk menambah follower tadi ya. Jadi kita paid promote, kemudian followersnya bisa masuk ke menjadi followers kita, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kemudian untuk tahap akhir dari pembelajaran hari ini kita akan sedikit merefresh ya. Kita akan kuis sedikit saja, soalnya tidak banyak. Kita akan menggunakan aplikasi Quizzes. Bisa disiapkan handphonenya. Berdiri, iya, tepuk tangan lagi. Untuk selanjutnya, kita refleksi dulu sebelum kita tutup. Ya, sebelum kita tutup, kita merefleksi pembelajaran di pagi hari ini, ya. Apakah kalian senang atau bagaimana perasaannya, ya? Kemudian pembelajarannya seperti apa? Untuk metode atau media pembelajarannya menarik enggak, seperti itu. Ada yang ingin menyampaikan refleksinya? Mbak, bisa? Iya Bu. Pembelajaran kali ini lebih menyenangkan. Kita mendapat materi, tapi kita juga lebih santai dalam pembelajarannya. Apa yang dirasakan? Sangat senang Bu, lebih ke heaven. Tapi kita juga mendapat materi yang kita dapatkan. Oke, baik. Ada lagi tentang materi yang saya sampaikan? Menurut saya ini pembelajarannya kan cocok dengan kita sehari-hari, jadi sangat membantu dan juga media pembelajarannya itu asik dan bikin nggak terlalu tegang. Bikin santai ya. Oke, enjoy gitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Cukup sekian untuk pembelajaran di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga di pembelajaran ke depan ya, di pembelajaran minggu depan yang akan kita pelajari bersama itu tentang cara membuat konten ya melalui aplikasi Canva yang akan kita buat, kemudian kita posting, bisa kita posting di Instagram maupun di YouTube ataupun di TikTok ya. Itu kita nanti insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Baiklah,
Untuk menutup pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya juga kita tutup dengan doa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.